Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan hormati Ustaz Dr. Muhammad Masrur sebagai pemateri dan narasumber pada kesempatan sore hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, as-shaimin was-shaimat yang insyaallah semua diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan harapan mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan keilmuan keislaman kita sehingga kita semakin pede dan yakin dalam mengamalkan Islam ini. Pada kesempatan sore hari ini Bapak dan Ibu, tema pembahasan kita adalah tentang kaifiyah salat Idul Fitri. Artinya tata cara secara detail nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita merujuk kepada kitab Kifayatul Akhyar yang merupakan rujukan atau referensi dari salah satu kitab Asy-Syafi'iyah. Dengan demikian mudah-mudahan bisa kita amalkan ketika kita mungkin besok lusa ketika kita menjalankan sholat Idul Fitri. Tidak berpanjang lebar, kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan sampai pukul 17.40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, al-mu'takifin wal mu'tafikat, rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sedang beriktikaf pada sore hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita di antara majelis atau tempat duduk kita dengan duduk yang lainnya Allah jadikan taman di antara taman-taman surga. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah menuju ke tempat yang barokah ini, setiap langkahnya menjadi pengampun dosa-dosa kita. Dan berbanggalah kita pada sore hari ini karena Allah Subhanahu wa taala juga bangga menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berbahagia karena nama kita disebut satu persatu. Satriasa disebut oleh Allah, Ustaz Fauzan di hadapan para malaikat. Wa taqallahu fi man 'inda. Hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga bergembira kita di momen, di waktu yang Allah kumpulkan. Di antara waktu yang mustajabah dalam berdoa adalah Allah kumpulkan dua waktu. Yang pertama adalah akhir waktu asar, kemudian menjelang berbuka. Maka dua momentum ini Allah kumpulkan pada sore hari ini sebagai wasilah siapa di antara hamba Allah yang ingin mengangkat tangannya bermunajat kepadanya, meminta apapun itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa.
Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak bisa bersama-sama kembali dalam majelis ini bersama para alumni Al-Muhajirin. Kita reunian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di taman surga. Allahumma amin. Karena yakin Bapak Ibu sekalian, orang-orang beriman itu dia bisa memberikan syafaat kepada orang yang beriman lainnya. Ketika orang-orang yang dia cintai, keluarganya semua sudah diancam untuk masuk ke dalam surga, maka orang beriman tersebut mencari siapa kira-kira yang masih, yang dulu pernah baik terhadap saya, yang dulu pernah bareng-bareng mencari keberkahan, mencari wasilah untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka diingat satu persatu diambil semua. Hadirin hadirat rahimakumullah, tak terasa ini Syawal sudah tinggal menghitung hari. Ini sudah masuk malam, nanti malam yang ke-29. Masih ada 2 malam, insyaallah kita berikhtiar untuk mencari keberkahan Lailatul Qadar. Meskipun ada beberapa yang berasumsi, bertahari, menganalisis, ada yang mengatakan kemarin malam 25 kayak bos. Wallahi, saya merasakan begitu syahdu. Malamnya begitu terang, bintang kelihatan jelas, angin itu kayaknya teduh, dan paginya bau sampah. Itu matahari kelihatan cerah tapi tidak panas, tidak semelet, tidak mengker-mengker gitu. Wah, satu ya bisa jadi malam 25. Terus kemarin malam 27, pagi juga begitu. Wah, kayak tadi malam rasanya. Ada lagi yang lain ngomong begitu. Melihat dari hadis ya, yang disampaikan kepada kita kemarin waktu pengajian itu, Ubay bin Ka'ab sampai berkosam, bersumpah, wallahi. Memang dalam sebuah riwayat Ubay bin Ka'ab bersumpah sama wallahi, demi Allah bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam ketika kita diperintahkan untuk ibadah, untuk sholat, yaitu di malam 27. Buat lagi kan? Berbicara masalah Lailatul Qadar, ada 40-an lebih pendapat ulama yang menjelaskan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Yang jelas malam Lailatul Qadar itu terjadi ketika dulu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kalau kita berkaca pada ulama-ulama salaf ketika mereka mendekati akhir Ramadan, ya, mereka berguru kepada para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ketika masuk 10 terakhir, Rasulullah itu mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, sabuknya. Untuk apa? Untuk menjauhi tempat tidur, menjauhi istri-istrinya, beriktikaf, beruzlah di masjid. Maka kalau kita mau mengambil kesunahan yang utuh, yang syamil di 10 terakhir adalah kita beriktikaf di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi asril awakhir. Rasulullah itu beriktikaf di 10 terakhir sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, diikuti kemudian istri-istrinya juga ikut beriktikaf. Jadi sunnah iktikaf tidak hanya bagi kaum muslimin, tapi juga muslimah. Tidak bagi bapak-bapak, juga ibu-ibu. Ya, iktikaf. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah sholat Idul Fitri, Idul Adha ini,
Sepertinya kita hanya mereview saja, mereview. Karena insya Allah sudah khatam, Bapak Ibu semua, maka sudah praktikum begitu. Sebenarnya kalau belajar itu teorinya sudah selesai, sudah praktikum, tinggal ngasih nilai itu ya Bu Haji. Tinggal ngasih nilainya saja. Maka sebenarnya pintar aja Ustaz, saya hanya kayaknya ngasih judulnya, sih penting judul aja. Supaya penting saya kesini ya. Itu gara-gara komen di grup mana ya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin senantiasa juga bergabung bersama Bapak Ibu sekalian. Ketika saya dengar Masjid Al-Muhajirin semakin makmur, semakin ramai, iktikaf, alhamdulillah, kalau malam sebelum ramai terus itu saja. Monggo terus. Iktikaf tapi malam sudah ada saja iktikaf kajian. Kalau nggak di grup, masya Allah. Kalau berkaca dulu waktu saya di sini, luar biasa ketika kajian menjelang berbuka, kajian tarawih, iktikafnya, masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi tambahan bonus ibadah kita dalam Ramadan tahun ini. Allahumma. Jadi tadi saya buka apa? Nggak ketemu semana sholat. Makanya sambil mau saya membuka semuanya. Yang mana Ustaz? Yang bab tayamum. Jelas bab sholat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri, Id itu bisa diartikan, bisa kembali, juga bisa diartikan bergembira, ya, bisa diartikan berhari raya, itu Id. Idul Fitr, Idul Fitri itu fitrah, fitri dikata fitrah. Mahwal fitrah, al-fitrah hiya al-Islam. Fitrah di situ adalah Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang pas untuk bergembira ya seorang muslim adalah di waktu Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu menurut jumhur. Jadi hari raya umat Islam itu adalah Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada hari raya yang lebih meriah, lebih bahagia melainkan daripada kedua hari raya itu. Kalau di Timur Tengah yang paling ramai itu hari raya Idul Adha. Makanya kalau dulu orang-orang Muslim, para pendakwah yang masuk ke tanah Sumatera sampai ke Jawa, bahkan di Jawa itu ada istilah riyoyo besar. Riyoyo besar, hari raya besar, karena memang di Arab itu yang paling besar, ramai, kelihatan ramai adalah hari raya Kurban. Maka sampai ke Jawa namanya botol besar. Idul Fitri berarti botol kecil, bukan. Ada istilah khusus untuk Idul Adha. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum ketemu Ustaz. Salat Jumat dan salat Id. Faslun fi salatil Aidain. Jadi tata caranya sama antara salat Idul Fitri dan Idul Adha. Caranya sama, niatnya yang beda. Satu niatnya Idul Fitri, satu Idul Adha. Momennya juga berbeda. Idul Fitri momennya pasca Ramadan. Idul Fitri ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyelesaikan Ramadan dengan baik. Yang telah menyelesaikan Ramadan dengan baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, karena ending daripada Ramadan itu adalah takwa. Yang mana takwa itu artinya adalah ada perasaan takut, ada perasaan dimuraqabah, diawasi oleh Allah, ada perasaan berharap supaya masuk surga, Allah berikan rahmat, ada perasaan khawatir ketika di akhirat tidak masuk surga atau justru dimasukkan neraka. Itu makna takwa secara umum seperti itu. Nah, orang yang bisa sampai pada level itu selesai Ramadan, maka dia akan dikembalikan oleh Allah pada fitrahnya, yaitu fitrah pada al-maghfur. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan burdan
liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka bagi mereka yang mendapat Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat yang sahih ada 3 doa yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa itu dibaca oleh malaikat Jibril, kemudian Rasulullah itu mengaminkan ketika beliau hendak naik tangga. Tangga yang pertama beliau mengatakan amin, kedua amin, ketiga amin. Sahabat bingung, kok amin, doanya mana? Nah, ternyata yang berdoa adalah malaikat Jibril. Dan salah satu doa di antara 3 itu adalah celaka maka merugi bagi mereka yang mendapat Ramadan, dia lepas dari Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Kemudian dia yang berikutnya di antara doa yang ketiga itu, dia mendapati kedua orang tuanya, dia membersamai dengan kedua orang tuanya, ayah ibunya, tetapi ayah ibunya, keberadaan ayah ibunya di rumah itu tidak membuatnya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat menyedihkan. Kadang kita sibuk mencari surga di luar. Kita membimbing jamaah mungkin, kalau kita seorang guru, seorang ustaz, seorang dai, mungkin kita mengarahkan umat di luar. Kita dakwah di luar, sibuk mencari karunia di luar sana, tapi lupa ada karunia yang dahsyat yang ada di rumah kita. Siapa itu? Yaitu ayah kita atau ibu kita. Bapak Ibu sekalian mendengar Allah Subhanahu wa taala qala dalam matan kitab ini disebutkan sholatul aidaini sunnatun muakkadatun. Jadi sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang diperketat, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat kuat, muakkadah. Wa hiya rak'atani, 2 rakaat. Salatnya 2 rakaat, tidak boleh lebih atau kurang. Yukabbiru fil ula, yang mana cara salatnya adalah yukabbir fil ula, pada rakaat pertama itu takbir sam'an 7 kali, siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Jadi saya bacakan sampai selesai dulu. Wa bitaniyah, dan pada rakaat kedua khamsan, takbir 5 kali, siwa takbiratul qiyam, selain takbir berdiri, intiqal. Wa yaktubu ba'daha khutbatain, dan khutbah setelahnya 2 kali khutbah. Bapak Ibu sekalian kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang menjadi rukun salatnya sama seperti rukun salat masjid. Niat, takbiratul ihram dan seterusnya. Ada tumanina dan seterusnya. Salam terakhir. Salam. Meskipun ini sunnah, tetapi ada yang rukun yang menjadi wajib untuk menyempurnakannya sunnah. Bukan berarti ketika sholat sunnah kemudian takbiratul ya sunnah juga lah, enggak. Itu rukun dalam sholat meskipun dalam sholat sunnah. Maka niat menjadi wajib dalam hal ini. Innama al-a'malu bin-niyyat. Orang yang sholat tanpa niat maka tidak sah sholatnya. Atau orang yang salah niat maka tidak batal sholatnya. Allahu Akbar, niatnya sholat duha, katanya sholat Idul Fitri, maka tidak sah. Apa sebaliknya? Sholat Idul Fitri, niatnya sholat duha, maka tidak sah. Seperti biasa, ya, rukun sebagai syarat rukun seperti biasa. Syarat sahnya juga sama, harus bersih dari najis, bersih dari hadas maupun hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian pakaian juga bersih, tempat juga bersih. Tempat juga bersih. Maka kalau masjidnya luas sedangkan tidak ada tempat lapang, maka al-aula fil masjid. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Tapi jika masjidnya sempit, wal maidan aula. Kalau masjidnya
sampai bisa sampai budak-budak tak cukup, maka dilakukan lebih utama. Seperti itu. Takbir yang pertama 7 kali, kemudian takbir rakaat yang kedua 5 kali. Kemudian khutbah setelahnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa khutbah dalam salat Idul Fitri maupun Idul Adha itu 2 kali. Jumhur ulama fikih. Artinya sudah menjadi bukan kesepakatan, bahkan ada Ibnu Hazm mengatakan ijma'ul ummah. Ibnu Hazm. Tapi sebenarnya bukan ijma', karena ada juga ulama lain mengatakan bukan 2 rakaat. Salat Id itu 1 rakaat, bukan 1-2 khutbah, tapi 1 khutbah. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu berkhutbah 1 kali dalam salat Id. Setelah 1 kali kemudian beliau mundur ke belakang, khutbah lagi di depan jamaah wanita. Tetapi dalam kitab ini disebutkan bahwa 2 khutbah dalam salat Idul Fitri maupun Idul Adha kiasan 'anil Jumat. Itu dikiaskan dengan Jumat 2 rakaat. Karena apa? Ada memang riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada Idul Fitri maupun Idul Adha itu 2 kali. Tetapi ternyata ada riwayatnya yang bermasalah dalam sanadnya. Tetapi ini sudah menjadi maklum indal fuqaha, bahasanya begitu. Maklum indal fuqaha bahwa khutbah pada Idul Fitri itu 2. Jadi seandainya Bapak Ibu sekalian nanti ada kita mau sholat Idul Fitri di tempat yang berbeda, kok 1 kali juga sah, ya sah. Kalaupun tidak ada khutbah, sah atau tidak? Tanpa khutbah, maka khutbah itu menjadi penyempurna. Maka orang yang ikut sholat, ini mudah-mudahan jangan ikut ya, ikut gara-gara tahu ilmunya jadi tidak ikut lagi. Orang yang selesai sholat kemudian terus pulang juga sah. Ini secara fikihnya begitu ya. Tetapi ya rugi. Kalau cuma sholat saja langsung bablas pulang, ya dia nggak mendapat keutamaan lebih. Tapi secara fikihnya itu tetap sah dan boleh. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat mendengarkan khutbah itu menjadi rukun, khutbah itu menjadi rukun. Yang tidak mendengarkan tidak sempurna Jumatnya. Lalu apakah disunnahkan bagi wanita juga? Ya, disunnah muakkadah lil muslimin wal muslimat. Bagi jamaah laki-laki maupun perempuan, kecuali yang haid. Yang haid tidak boleh ikut sholat, tapi boleh mendengarkan khutbah. Hadir boleh Pak. Jadi ibu-ibu ya, misalkan yang haid atau nifas, sampai kita ingin merayakan kemenangan Idul Fitri Idul Adha, boleh hadir haid untuk mendengarkan khutbah. Boleh. Misalkan di belakang ada taruh, tidak dalam masjid ya. Kalau di dalam masjid, bagi orang yang haid dan nifas, jumhur ulama mengatakan haram, tidak diperbolehkan wanita yang haid dan nifas itu duduk di dalam masjid, meskipun alasannya adalah mendengarkan khutbah atau ceramah, tetap tidak boleh. Kalau ada yang mengatakan misalkan yang penting tidak netes, Pak Ustaz katanya yang penting tidak bocor. Kalau alasannya tidak bocor, kenapa kemudian ulama membolehkan wanita yang istihadah untuk di dalam masjid? Kalau istihadah, istihadah itu kan keluar darah di luar batas atau di luar waktu haid atau nifas, itu istihadah. Jadi sedemikian keutamaan Idul Fitri ini, sholatnya Idul Fitri, maka bagi wanita pun juga yang sedang haid pun dianjurkan untuk ikut hadir untuk mendengarkan khutbah, bukan untuk sholatnya.
khutbah, ada pun khutbah yang seperti rukun khutbah sama dengan rukun khutbah Idul Fitri maupun itu. Khutbah 2 kali, kemudian didahului dengan sunnahnya dengan takbir. Kemudian kalau rukun khutbah itu ada antara ala Allah, memuji Allah, wassalawat ala Nabi, bersalawat kepada Nabi, qiraatul Fatihah Al-Quran, ada ayat Al-Quran di situ, wal wasiyah, ada wasiat. Maka pasti Bapak Ibu kalau kita dengar khutbah itu mesti khotib itu mengatakan fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqwallah. Saya berwasiat karena memang wasiat takwa itu menjadi rukun dalam khutbah. Adapun takbir itu sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak baca takbir ketika khutbah pun juga karena sunnah dalam khutbah. Takbir yang pertama dalam khutbah pertama berapa? 9 kali. Khutbah kedua 7 kali. Itu sunnah. Berikutnya, wa yakabbiru min ghurubi syamsi lailatal 'idi, dan bertakbir Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya dimulai dari ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, lailatul 'id, yaitu malam lebaran. Lailatul 'id dari mulai malam lebaran sampai kapan? Ila an yadkhula al-imam fi shalah, sampai imam mimpin salat. Jadi ketika belum dimulai sholat, maka bertakbir terus. Bahkan zikir yang paling afdal, yang paling utama ketika itu adalah takbir. Maka diganti kemudian yang harusnya misalkan Allahumma anta salam langsung gitu atau istighfar, maka zikir pada sholat itu dengan takbir. Baru dilanjutkan dengan zikir-zikir yang lain. Saking utamanya takbir di momen itu. Berjamaah atau sendiri? Berjamaah atau sendiri. Kalau berjamaah dipimpin oleh imam, boleh, karena itu sudah di luar sholat. Bertakbir, zikir apapun terkait dengan zikir jamaah, mau aktivitas apapun setelah salam itu mubah hukumnya. Maka orang tidak hanya zikir, setelah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka HP, baca ketik kok aja boleh, apalagi zikir gitu kan, astagfirullah, apalagi bareng-bareng takbir. Lebih utama ketika waktu itu malam Idul Fitri sampai imam masuk sholat Allahu Akbar, maka selesai. Ini Idul Fitri. Wa fil adha, sedangkan dalam surat Idul Adha pada momen hari raya kurban, khalfa salawatil faraid, yaitu dibaca setelah sholat faraid, sholat wajib, min subhi, dari pagi yaumi Arafah, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, waktu subuh itu sudah disunnahkan untuk bertakbir. Ila asri, sampai waktu asar, min akhir ayam tasyrik, sampai waktu asar di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik ada tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Yustahab at-takbir bi ghurub asy-syamsi lailatai al-'id al-fitr wal adha. Jadi yustahab. Jadi ada istilah sunnah, ada mustahab, ada mandub, itu banyak artinya sama. Tapi kalau diperinci, kalau sunnah itu adalah sunnah-sunnah yang rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau mustahab itu lebih jarang. Artinya Rasulullah melakukan 2-3 hari. Tetap dinilainya adalah kesunahan, tapi istilah lain namanya mustahab. Ya, mustahab. Sama kalau dalam madhab Syafi'i ini Bapak Ibu sekalian. Dalam madhab Syafi'i terkait dengan qunut subuh. Qunut subuh meskipun kan kalangan madhab menjadi perbedaan pendapat. Ya.
Ada yang mengatakan Rasulullah itu kunutnya tidak setiap subuh. Setiap subuh itu dilakukan selama 1 bulan. Nah, kemudian dalam mazhab Syafi'i hujahnya begini Bapak Ibu. Kira-kira walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut di waktu subuh itu hanya sebulan, setelah 1 bulan itu selesai, apakah kemudian hilang sunnahnya? Maka dalam tradisi ulama fikih mengatakan bahwa bakal sunnahnya tetap walaupun Rasulullah tidak melakukan. Sama seperti ketika sholat sunnah wudhu, itu malah justru tidak dilakukan oleh Nabi. Yang melakukan siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Tetapi menjadi sunnah ya, karena Rasulullah mengizinkan meskipun Rasulullah tidak melakukan. Jadi tidak mesti harus dilakukan oleh Nabi. Mendapat izin didiamkan oleh Nabi itu juga menjadi hal yang dibolehkan dalam syariat. Maka ada yang namanya hujjah as-sukuti, dalil diamnya Rasul. Jadi diamnya Nabi itu menjadi hujjah dalam agama. Bukan berarti ketika Nabi diam terus kemudian tidak ada hukum. Enggak, diamnya itu menjadi takrir, dibolehkan akan hal tertentu. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat Idul Fitri Idul Adha ini hukumnya sunnah muakkadah, dikerjakan 2 rakaat dan setelah salat ditambah dengan 2 khutbah. Adapun kesunahannya sebelum sebelum salat kalau Idul Fitri itu dianjurkan untuk bukan berpuasa ya, bahasanya tidak segera makan gitu. Nanti makannya setelah berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha maka dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Kemudian disunahkan juga dianjurkan mustahab ketika menuju ke tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha pulangnya di jalan yang berbeda. Nah, gitu. Misalkan kalau berangkatnya itu kita dari sini, nanti pulangnya ke sana. Atau minimal jalannya berbeda. Tadinya masuk lewat sini Pak, nanti pulangnya lewat itu sebelah sana. Itu mengambil kesunatan. Dan ternyata imrohnya sebenarnya kalau kita tinggal di perkampungan yang padat penduduk itu bisa menambah nilai silaturahmi. Jalan betul di sana. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sederhana ya, sederhana terkait dengan salat Idul Fitri Idul Adha. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana ya, kita mempersiapkan menyambutnya itu untuk bisa untuk sampai kepada salat Idul Fitrinya itu yang harus kita betul-betul pikirkan ya. Harus betul-betul kita bermuhasabah kira-kira wis pantes apa ora kita itu lebaran. Jangan-jangan kita ikut berbahagia tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di Idul Fitri itu. Apa kebahagiaan hakiki? Kebahagiaan hakiki adalah ketika Allah sudah ampunkan dosa-dosa kita. Bukan berarti setelah Idul Fitri, setelah selesai sholat, salam-salaman terus selesai. Tidak. Justru kalau kita mengacu kepada ulama-ulama dulu, mereka setelah Ramadan haulai yad'ullaha azza wa jalla sittata ashhur. Mereka selama 6 bulan setelah Ramadan itu mereka berdoa, ya Allah, an yataqabbala minhu, supaya apa? Supaya amalnya di Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Ini paling penting. Meskipun tidak ikut salat Id, tapi ketika Ramadannya full, untung banyak Ramadannya, maka beruntunglah orang tersebut. Memang ada istilah untung banyak, ada Bapak Ibu. Ada orang yang selesai Ramadan itu untung biasa aja. Ada yang rugi, ada yang untung biasa aja, ada yang untung banyak. Ada yang untung banyak. Siapa yang untung banyak? Yang untung banyak adalah yang mereka mengoptimalkan semua energi amalnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama dulu menyebutkan menyebutkan bahwa ada 2 syarat agar seorang hamba itu bisa untung besar
bisa untung berlipat-lipat ketika mendapat Ramadan. Yang pertama adalah syarat itu batiniyah. Apa syarat batiniyah? Meniatkan semua amal itu dengan niat yang berlipat. Contoh begini Bapak Ibu, kalau kita datang, saya misalkan datang ke majelis ini, maka orang yang ingin mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, untung banyak, niatnya jangan cuma satu. Misalkan saya lihat di sini hanya taklim saja, enggak. Maka makna wa inna likulli imri'in ma nawa itu adalah ketika saya hadir, maka yang pertama saya lihat adalah menyampaikan ilmu, yang kedua saya lihat juga silaturahmi, yang ketiga saya lihat iftar jama'i, yang keempat saya lihat untuk sholat berjamaah, yang kelima saya lihat untuk i'tikaf, apalagi semua. Maka ulama-ulama dulu itu memastikan dalam satu amal ibadah itu dia menyiapkan 10 niat. Itu strategi supaya untung banyak di bulan Ramadan. Jadi 10 niat. Kita mau ke masjid ini jangan cuma satu niat Bapak Ibu menunaikan kewajiban sholat berjamaah, bukan. Harus diniatkan 10. Selain sholat wajib untuk berjamaah, silaturahim, tahiyatul masjid, apalagi memaafkan orang lain, apalagi sedekah, apalagi minimal 10. Baru ini kata ulama mengatakan dia bakalan untung banyak nanti di bulan Ramadan. Yang kedua adalah syarat dan sifatnya adalah tadi zahir ya, yang ini batin. Apa itu? Maka memastikan bahwa setiap amal-amal itu sesuai dengan fikihnya. Kalau puasa berarti pastikan tuntas fikihnya, ya. Paham betul mana yang membatalkan puasa, mana yang tidak membatalkan puasa, mengerti mana yang bisa mengurangi pahala puasa, mana yang bisa menambah pahala puasa. Maka orang yang seperti itu, dia paham betul fikihnya, dia paham betul bagaimana berniat supaya menjadi niat yang berlipat ganda, maka orang tersebut dikatakan oleh ulama sebagai orang yang untung banyak ketika mendapatkan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak sekalian, kita semua tergolong menjadi orang yang untung banyak atau untung besar ketika mendapatkan Ramadan tahun ini. Dan kita berdoa tahun depan tetap disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam Ramadan. Allahumma amin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, demikian pemaparan dari Ustaz Dr. Muhammad Masrur tadi. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan, kami persilakan pada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Ada dari Ibu-ibu, Bu Badar silakan yang keras Bu suaranya Bu.